tentang apa? Perkenalkan nama Bapak dan ini rekan-rekan Bapak, ada Saudara Dimas, Pak Heru, dan Saudara M. Rafi. Kemudian tugas yang kedua, pemadaman. Ini tugas utama. Jadi kalau sewaktu-waktu ada di semua melihat terjadinya kebakaran, entah itu di rumah atau di tempat lainnya, tidak usah panik dan tidak usah takut. Langsung telepon aja ke nomor 112 atau datang ke pos terdekat. Misalnya pos terdekatnya di sini. Nah, nanti bapak-bapak pemadam akan datang ke lokasi untuk memadamkan api tersebut. Jadi ada di semua, tidak usah panik dan tidak usah takut. Maka dari itu tidak boleh bermain api karena kebakaran sangat membahayakan dan merugikan kita semua. Kemudian tugas yang ketiga yang terakhir adalah penyelamatan. Tidak hanya manusia saja yang diselamatkan, tetapi hewan juga bisa diselamatkan. Misalnya nih, ada di semua di rumah mempunyai kucing. Nah, kucing ada di semua, ada di atas genteng. Pasti ada di semua, tidak bisa dong menyelamatkannya sendiri. Nggak bisa kan? Nah, tinggal telepon aja ke nomor 112 atau datang ke pos terdekat. Nanti bapak-bapak pemadam akan datang ke lokasi untuk menyelamatkan kucing-kucing ada di semua. Ada yang tahu nggak nomor 112 itu nomor apa? Nggak harus pemadam juga. Jadi kalau nomor 112 itu adalah pelayanan kepada masyarakat yang mengalami kejadian emergensi, misalnya kebakaran tadi salah satunya, kedua kecelakaan, ketiga kayak bencana alam, kemudian selanjutnya kayak ada tawuran atau kericuan, bisa hubungi ke nomor 112. Nah, untuk pelayanannya juga itu gratis tanpa dipungut biaya. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas pemadam kebakaran itu harus dilengkapi dengan yang namanya APD. Ada yang tahu APD itu apa? APD itu adalah alat pelindung diri. Jadi dari mulai kepala sampai kaki, petugas pemadam kebakaran itu harus dilindungi oleh APD. Tidak bisa memadamkan api hanya menggunakan baju seperti ini. Nggak boleh, atau kaos, bahkan sandal jepit. Itu sangat berbahaya dan sangat tidak disarankan bagi seorang petugas pemadam kebakaran, karena keselamatan adalah hal yang utama bagi seorang petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugasnya. Oke, tadi kan bicara APD. Nah, ini contoh APD-nya nih pada saat terjadinya kebakaran. Dari mulai kepala dilindungi oleh helm. Pakai helm kan? Kemudian badannya dilindungi oleh fire jacket. Nah, fire jacket ini tidak anti panas, tapi hanya mengurangi hawa panas. Tetap bisa terbakar tapi pada kondisi suhu tertentu, begitu. Kemudian celananya dilindungi oleh fire trouser. Ini namanya Fire trouser celana. Kemudian sepatunya dilindungi, kakinya dilindungi oleh sepatu safety atau sepatu pengaman. Fungsinya untuk melindungi kaki kita dari benda-benda tajam. Tangannya juga dilindungi oleh sarung tangan. Ini contoh APD pada saat terjadinya kebakaran yang wajib dipakai. Bisa dipahami ya? Nah, ini sepatunya nih. untuk kebakaran. Ini buat APD penyelamatan, ini buat kebakaran. Dibedakan ada dua ya. Untuk kebakaran, Bapak. Nah, ini untuk Penyelamatan kostumnya seperti ini. Ultraman. Nah, gitu. Tugasnya nolongin orang yang punya masalah. Ini untuk evakuasi hewan, manusia, ini pakainya ini. Selang ini panjangnya kira-kira sekitar 20 meter. 20 meter. Ini panjang nggak 20 meter? Panjang. Ada yang penasaran nggak mau pegang? Ada yang mau megang nggak? Iya. Nanti pada saat lihat itu ya. Ya udah. Satu lagi. Taruh. Nih, selang ini ukurannya 1,5 inch. Yang paling besar ada 4 inch.
Nah, selang ini kemudian dihubungkan dengan yang namanya nozzle. Nah, ini namanya nozzle. Ini bisa dipasang di situ, dihubungkan. Ini ukurannya 1,5 inch. Fungsinya untuk mengeluarkan air dari unit pompa ke titik api. Berarti kalau mau jadi pemadam harus kuat ya Pak? Wah iya, fisiknya harus kuat. Sering-sering berolahraga. Mau makanan sehat. Mau jadi pemadam? Saya. Berarti Ini harus banyak kuat juga dong jadi pemadam. badannya. Makannya Iya. harus rajin ya. Olahraga, biar sehat. Oke. Pak, perempuan boleh nggak sih Pak jadi pemadam? Boleh. Boleh, tapi kebanyakan di kantor bukan di lapangan. Ini tadi tahu gak ini namanya apa? Itu namanya apa tuh? Apa namanya? Apa? Pipa Cak. Ini namanya pipa cabang. Pompa apa? Pompa cabang. Pipa cabang. Pompa cabang. Warnanya apa ini? Ya betul. Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Untuk membagi dua arah pemadaman. Ini kan ada dua sisi ya. Ada sisi kiri, ada sisi kanan. Misalnya sisi kanan digunakan untuk memadamkan api atau rumah yang sudah terbakar. Satu lagi buat membackup. Kemudian yang sisi kiri digunakan untuk melokalisir rumah yang belum terbakar. Jadi rumah yang belum terbakar nanti kita siram-siram, kita basahi terlebih dahulu supaya agar rumah yang terbakar tidak menyambar rumah yang belum terbakar. Seperti itu. Artinya di sini petugas pemadam kebakaran itu meminimalisir kerugian yang ada. Misalnya rumah yang satu terbakar tidak akan menjadi dua, dua tidak akan menjadi tiga, tiga tidak akan menjadi empat. Itulah tugas pemadam kebakaran. Seperti itu. Jadi pahami ya Dede. Bisa dipahami ya. Mau bertanya nggak? Tadi Ali mau nanya kayak tadi tuh, siapa yang nanya tuh? Kamu nanya apa? Bajunya kebakar. Oh, iya, Baju yang mana? baju Masuk ke tempat kebakaran itu bajunya itu Ini. kebakar. Tadi bapaknya udah menyampaikan. Ini hanya mengurangi hawa panas. Bisa terbakar juga, tetap bisa. Bisa. Tetap bisa terbakar. Kalau kita saat melakukan pemadaman di suatu tempat, kalau masuk ke dalam ini nggak berasa panas, mengurangi rasa panas dari hawa yang di dalam titik kebakaran tersebut gitu. Biar lebih Kalau pakai baju ini bukan kayak di permainan iya, tahu dia. Oh, tahu. Wah, hebat hadirin semua deh. Gaul. Jelas ya? Oke. ya. Bisa terbakar tapi hanya Ntar gua jelasin kalau yang rasa fungsinya, nyaman fungsinya aja. tugasnya melaksanakan tugas seperti ya, makanya tetap bapak harus hati-hati. Saya ada yang lagi mau bertanya. Oke, selanjutnya ya. Kakak Kamu nanya jelasin. apa? Iya, ntar aku jelasin. Tahu Apa itu? Ini apa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak namanya apa? Ada yang pernah lihat nggak? Ada. Gimana lihatnya Di mana? Di mana? di sekolah ada? Di sekolah. Ada yang sering digantung itu loh. Oh di rumah sakit ada? Ada. Di mana lagi? Di kantor polisi. Iya, boleh ada. Nyaman penting nggak sih? Sebenarnya sih penting. Karena kita tujuannya APAR itu kan buat melokalisir saat terjadinya kebakaran. Salah satu penanganan pertama saatnya terjadi kebakaran kan harusnya dipergunakan APAR atau sarung basah atau handuk. Jadi api sebelum besar itu kan Kebakaran awal. Ingat ya, yang penting awalnya apinya masih kecil. bisa dihitung dari apa? Kayak misalnya Apa, konsleting dari APAR listrik itu. atau kompor meleduk di rumah masih bisa ditanggulangi pakai APAR ini. Tapi kalau apinya sudah besar nggak bisa, tetap harus menghubungi petugas pemadam kebakaran seperti Ingat ya? itu. Jadi di rumah itu sebetulnya penting memiliki apa? Apa itu singkatan? Singkatan dari apa? Alat pemadam api ringan. Alat pemadam api. Singkat dari apa? Apa? Apa singkatan dari? Alat pemadam api ringan. Ini harus ada di mana ya Pak? Harus, Harusnya, wajib. gitu. Untuk apa sih tadi? Menanggulangi kebakaran. Awal. Iya. Kebakaran awal. Kecil, yang penting apinya masih kecil. Cara penggunaannya udah tahu belum? Belum. Nah, nanti dijelasin sama Bapak Dimas. Oh, silakan Bapak Dimas, waktu di tempat dipersilakan. Sini. Ya baik. Ini namanya APAR. Ini kalau punya di rumah harus tahu cara penggunaannya. Ya, di sini ada namanya pin. Pin ini untuk pengaman handle-nya. Jadi sewaktu-waktu takutnya nggak ada handle, ininya dipencet,
otomatis isinya keluar. Untuk cara penggunanya nih, ini ada pin nih, terus tarik, ces, ya kan? Nah, ini selangnya, nozzle-nya, pegang, kasih jarak 1 lengan, ya kan? Dibawa aja deh. Kasih jarak 1 lengan nih begini. Tes dulu tekanannya. Des, karena kalau keluar itu namanya bagus. Aman. Jadi fungsinya nih di dalam tabungnya bagus. Isinya serbuk. Iya. Nah, kalau ada api, ini semprotannya jarak 2 meter. Seperti itu cara penggunaan apar. Udah paham belum? Ada yang mau nyoba? Coba sini. Tapi jangan beneran. Bohongan aja ya, bohongan. Ayo. Kecuali kalau Dipegang mau ini. Ya. Ya. Ini ibu apinya nih, ibu apinya. Apinya, wah. Sana ada. Wah, udah gantian. Ya gantian. Kamu pegang sini. laki-laki juga. Ini pegang. Ini. Kita kemana? Ayo, ini apinya ke sini, apinya ke sini. Ya gantian. Yuk. Yang laki ayo. Yang laki siap berdiri. Dua orang. Gantian. Bisa barisan. Nanti gantian. Bisa barisan aja ya. Yang ini warna di gambar. Oh, Yang laki-laki. Ya, pinter ya. Oke.